Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada perayaan Paskah kedua hari ini yang tertulis di dalam Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Seperti biasa kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat 2. Diriku tetap
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala dosa dan pelanggaran kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 2 sampai ayat 3. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Tuntut kebenaran, hidup dalam terang, harapan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan pada Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tercerah, harapan Yesus pasti menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan pada Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru
diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 sampai ayat 2. Jaya dan megah.
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Selamat Hari Paskah. Dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai 26 saja. Demikian dalam nama Tuhan. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa ini di muka bumi akan diberkati, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ini kan cuplikan dari khotbah Petrus di serambi Mekah. Itu dimulai dari pasal 3 ayat berapa itu? Ayat 11 sampai 26. Jadi ini khotbah Petrus kepada orang Yahudi. Sebelumnya pada pasal 2 Petrus sudah berkhotbah khusus kepada murid-murid dan orang banyak yang telah menyaksikan turunnya Roh Kudus. Nah, ini lanjutannya. Jadi Petrus menjadi generasi penerus dari pelaksanaan tugas Yesus di dunia itu. Jadi tema kita mengatakan bahwa Allah membangkitkan hambanya. Jadi konteksnya mungkin ya dikaitkan dengan Yesus yang telah bangkit. Tetapi tema ini sebenarnya harus kita artikan dalam dua istilah. Yang pertama, ya membangkitkan dari mati, hidup kembali. Tetapi membangkitkan yang perlu kita masukkan ke dalam tema ini juga adalah memunculkan hambanya. Jadi dikaitkan dengan nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama, bahwa telah muncul nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan. Kalau kita periksa dalam Alkitab kita perjanjian lama, bahwa siapakah yang disebut hamba Tuhan? Abraham juga adalah hamba Tuhan. Kemudian hakim-hakim dari Samuel, ya, kemudian yang lain-lain juga disebut hamba Tuhan. Para nabi, Yesaya juga hamba Tuhan. Dan kemudian Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan. Sampai kepada Yesus Nazaret adalah hamba Tuhan. Setelah Yesus Nazaret, para rasul juga adalah hamba Tuhan. Setelah rasul yang 12, para misioner, para penginjil, para pengkhotbah di persekutuan-persekutuan Kristen, itu juga hamba Tuhan. Dan setiap pekerja di gereja juga
sering mengatakan kita adalah hamba Tuhan. Nah, jadi akan muncul hamba-hamba Tuhan, dan yang memunculkan tentu Allah. Tapi kriteria yang disebut hamba Tuhan seperti apa? Kalau kita mengacu kepada hamba Tuhan yang sesungguhnya, boleh kita belajar dari Abraham, kepatuhannya pada perintah Tuhan. Kemudian pada Samuel, pada para nabi, misalnya Nabi Yeremia, para Yohanes Pembaptis. Tapi semua profil dari hamba Tuhan yang sesungguhnya hanya ada pada Yesus. Ciri-ciri hamba Tuhan yang sesungguhnya itu adalah pada Yesus. Yang pertama, ciri dari hamba Tuhan yang dimaksud dalam perjanjian lama dan itu dimunculkan dalam Yesus ialah hamba Tuhan yang menderita. Menderita dan kemudian dihina. Dan pada Yesus juga dia disalibkan dan mati. Tetapi kemudian hamba Tuhan itu disebut baik jika dia memenuhi kriteria taat. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia harus menderita. Jadi setiap orang yang mengklaim dirinya hamba Tuhan, apakah itu pimpinan gereja, apakah itu para pendeta, apakah itu para majelis, dan aktivis-aktivis kerohanian, itu harus taat. Kalau tidak taat, itu bukan memenuhi hamba yang sesungguhnya. Jadi Allah memunculkan hamba Tuhan seperti itu. Nah, banyak orang muncul sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Nah, tetapi bagaimana hamba Tuhan itu melaksanakan tugasnya bukan taat kepada orang, taat kepada tugasnya. Seperti Yesus, dia taat pada tugasnya. Dia bergumul, dia berdoa di Getsemane sampai keringatnya seperti biji-biji darah. Kalau boleh Bapa di surga, jauhkanlah cawan itu daripadaku. Bergumul dia. Nah, tetapi dia berkata, jadilah kehendak. Dan pada ucapannya di kayu salib, dia mengatakan, sebelum dia meninggal, sudah selesai. Jadi Yesus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Syaratnya taat pada tugas yang diemban. Kalau taat kepada orang, itu beda lagi. Nah, jadi taat kepada aturan yang ditetapkan dalam suatu persekutuan. Tuhan telah menetapkan aturan bagi orang Kristen, hukum Taurat. Nah, oleh karena itu, jika kita melihat profil daripada hamba Tuhan yang dimunculkan dalam pengertian dibangkitkan, dalam arti dimunculkan, ya harus ada sikap mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi Yesus sudah bangkit. Di saat dia taat melaksanakan tugasnya, dia kemudian mendapat upah dan memunculkan dirinya sebagai orang yang mulia dan punya kuasa. Kemudian setelah dia
bangkit, ada dua bukti Yesus sudah bangkit. Dua poin. Yang pertama, kuburan kosong. Tapi kalau kuburan kosong saja, ya ada teori pencurian mayat. Dan itu dimunculkan para pemuka Yahudi waktu mereka mendengar bahwa dia akan bangkit. Nah, kalau nanti mereka mengantisipasi, membuat suatu teori bahwa kuburan kosong itu terjadi karena ada yang mencuri. Siapa mencuri? Nah, boleh dituduh para murid Yesus. Nah, jadi untunglah ada bukti yang kedua. Setelah kubur kosong, Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri pada para murid. Jadi kuburan kosong dan penampakan diri menjadi bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Adapun orang menampakkan diri dalam bentuk rohani, dalam bentuk maya. Nah, tapi kalau kuburan masih berisik, siapa yang menyatakan diri itu? Akulah Yesus, kata orang yang menampakkan diri itu. Tapi kuburan masih kosong, itu mungkin orang katakan bego. Dan ada orang menganggap itu Yesus menampakkan diri. Ada murid menganggap, oh itu hantu. Tapi Yesus yang bangkit mengatakan, jangan kamu menyangka aku hantu, tapi akulah Yesus. Nah, seperti itu. Nah, kita pun jika menjadi orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sudah mulia, dan kita pun nanti akan bangkit pada waktunya dari mati, dan Tuhan memunculkan kita pada waktunya. Kalau kita mengalami pengalaman rohani, kalau teori-teori saja, pengetahuan yang kita pelajari dari semua firman Tuhan, tanpa ada pengalaman rohani dengan Dia yang kita percayai, maka belum sempurna kepercayaan kita. Pengalaman rohani itu jangan pula todi-todiun kan. Karena Rasul Yakobus pernah bilang bahwa ujilah setiap roh, apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Nah, roh yang muncul, semangat yang berapi-api dari kita pun ujilah. Maka kriteria orang yang sudah menerima Roh Kudus harus dikaitkan dengan apa kata firman Tuhan yang kita terima dalam Alkitab. Antara pengalaman rohani dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang tertulis dalam kitab kepercayaan kita, harus nyambung. Jadi jangan katakan pengalaman rohani kita, ya aku sudah melihat begini, begitu, gaib, itu Yesus. Nah, dulu saya satu jemaat yang saya pernah layani, mempedita ngau berek tordin, itu benar buaya menyembuhkan, ya buitong, nina menyembuhkan orang sakit. Dia nahu jalo do, Yesus sih, lana nga berek tordin. Iya, bahama hudok kosong pedita nautik. Ujilah setiap roh, apakah itu berasal dari Allah. Memang sulit kita membedakan itu. Tapi ingatlah ciri-ciri orang yang kebangunan roh, yang hidup dalam roh, itu juga ada dalam kitab suci kita. Oleh karena itu, Yesus telah dibangkitkan dari mati. Dan Allah yang membangkitkan dia, memunculkan dia di dalam kelompok atau keluarga Israel. Dari bangsamulah, kamulah yang mewarisi nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita
ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama ini. Dan bagi kamulah pertama-tama. Artinya bagi orang Yahudi lah, orang Israel lah pertama-tama. Melalui orang Israel lah, bangsa Israel lah, juru selamat itu. Hamba Tuhan yang benar itu dimunculkan dan kemudian menjadi berkat kepada semua bangsa. Dan kemudian inilah yang diberitakan oleh Petrus dan para rasul yang lain sampai kepada para misioner, sampai kita di Tanah Batak. Kita sekarang telah menerima hamba Tuhan yang benar itu. Oleh karena itu, apakah tugas daripada hamba Tuhan yang sesungguhnya itu? Yang pertama, hamba Tuhan yang benar itu harus menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang. Jangan mengklaim diri hamba Tuhan tapi tidak menjadi berkat. Berguna bagi orang. Nah, kemudian menjadi berguna. Kemudian memberikan nasihat, menegur yang salah. Itu juga tugas hamba Tuhan. Dan kemudian meninggalkan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pesan teks ini kepada kita. Khotbah ini sebenarnya pertama diajukan kepada orang Israel. Tapi ini sampai kepada kita sekarang. Dengan bangkitnya Yesus dari mati, dengan munculnya Yesus dalam dunia ini yang diutus oleh Allah, menjadi berkat bagi semua orang. Yesus sebagai hamba Tuhan yang taat telah menjadi berkat kepada kita. Ada dua berkat yang diperoleh oleh para rasul dari bangkitan Yesus. Yang pertama, kematian Yesus membuat mereka sedih. Tapi dengan bangkitnya Yesus, turunnya Roh Kudus, maka yang sedih menjadi terhibur, menjadi bergembira, menjadi bersukacita. Kemudian yang kedua, setelah Yesus mati di kayu salib, disiksa orang sampai dikuburkan, para murid takut. Ya, guru yang dibangga-banggakan mereka itu kemudian harus mati tragis, tidak berdaya. Tapi setelah dia bangkit dan menampakkan diri, mereka menjadi berani. Keberanian menyatakan kebenaran. Itulah yang muncul dalam Petrus. Dia berani menuduh. Dalam khotbahnya di serambi Mekah, di sekitar Bait Allah. Orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Karena kebenaran itu telah dimunculkan dalam khotbah Petrus. Beranilah karena benar. Barang siapa yang datang kepada aku, dia akan memperoleh kebahagiaan. Inilah berkat yang kita terima dari Tuhan dengan munculnya Yesus, bangkitnya Yesus dari kematian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Allah telah membangkitkan hamba-Nya. Dalam sejarah Israel, Allah sendiri sudah memunculkan para hamba Tuhan. Tapi semua hamba-hamba Tuhan itu hanya digenapi pada Yesus yang sudah menderita, sudah mati, tapi bangkit, menampakkan diri, memberi kuasa pada para muridnya. Kami ini
kalaupun kami mengklaim diri kami, menganggap diri kami adalah hamba Tuhan, harusnya kami taat pada firman Tuhan. Sehingga kami walaupun menderita menjadi berbahagia, walaupun kadang-kadang takut menjadi berani menyatakan yang benar. Ajar kami dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian dalam nama Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin.
Kita serahkan kurban persembahan ini untuk kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menarik kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Salam.